Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya David Maulana Sarma dengan NPM 2408 202126. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pemrograman website saya yang individu, di mana kita mengimplementasikan CRUD dalam membuat website Xiamik, tapi di sini Xiamiknya masih Xiamik Mini, dan juga kita menamainya sebagai Siakat Mini. Nah, adapun tampilan untuk CRUD-nya adalah seperti ini, di mana saya juga mengikuti modul yang diberikan di ilmu, di mana di sini ada untuk menambah mahasiswa, kemudian ada kolom untuk mencari, kemudian untuk memfilter prodi, kemudian di sini ada tampilan keseluruhan dari mahasiswanya, seperti ada angkatan, IPK, status, NPM, nama, dan lain-lainnya. Dan juga di sini ada fitur detail untuk melihat detail dari mahasiswa tersebut, ada juga untuk mengedit, dan juga ada untuk menghapus. Dan juga yang kita bisa melihat dari foto profil dari mahasiswa itu. Selanjutnya mungkin kita akan menjelaskan mengenai file-file yang apa saja yang diperlukan dalam project ini. Mungkin kita buka di Visual Studio. Jadi yang pertama mungkin kita lihat di bagian yang tidak kalah penting di bagian routing. Sini kita cari dulu folder routing. Kemudian kita ke web PHP. Nah, fungsinya ini apa? Jadi, ibaratnya kita ini file ini sebagai peta jalan dari aplikasi ini. Jadi di sini kita mendefinisikan semua URL yang bisa diakses oleh pengguna, dan juga di sini saya menggunakan ini root resource di mana untuk membuat langsung 7 root sekaligus, yaitu untuk menampilkan daftar, form tambah, simpan, detail, form edit, update, dan juga delete. Kemudian yang tidak kalah penting di bagian folder app, kemudian kita ke bagian di models ini. Nah, di models ini fungsinya ini apa? Jadi ini untuk mempresentasikan tabel mahasiswa di database. Jadi di sini saya menggunakan mendefinisikan field-field apa saja yang boleh diisi seperti contoh tadi, yang tabel-tabel ini, seperti ada NIM, nama, email, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor HP, foto, prodi, angkatan, IPK, maupun juga status mahasiswanya. Dan juga saya melabelkan jenis kelamin di sini seperti L itu untuk laki-laki dan juga P untuk perempuan. Dan juga di sini function yang ini untuk menambahkan foto profil dari mahasiswa. Kemudian yang juga tidak kalah penting di bagian di database. Nih, sini database. Mungkin kita pertama ke database script mahasiswa ini. Jadi, file ini bertugas untuk membuat struktur tabel mahasiswa di database secara otomatis. Jadi tabel ini berisi kolom-kolom seperti ini. Ada ID-nya. ID ini yang nggak boleh eh, sama dengan mahasiswa lain ya. Itu mungkin kayak 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan juga ada NIM, nama, email, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor HP, foto, prodi, angkatan, IPK, status, ada aktif. Dan di sini ada ketentuan-ketentuannya seperti kayak NIM hanya boleh diisi 10, nama 10, ada 100. Dimana yang di NIM ini jika kita membuatnya sebagai unik, yang mana nggak boleh sama dong kalau misalnya NPM dengan eh, mahasiswa lain. Kan NPM harus yang satu orang punya NPM khusus. Dan juga email ini juga nggak boleh sama ya. Jadi kita membuat unik. Kemudian kita mungkin ke bagian seeders. Nah, bagian seeders ini kita mungkin coba di mahasiswa seeder. Jadi,
Tadi kan kita mempunyai tabel-tabel tuh. Nah, jadi tabel-tabel itu diisi di sini. Kayak di sini saya sudah membuat beberapa contoh data. Ada 5 seperti ada Pradita, Hafiz, Musa, Maryam, dan lain-lainnya. Jadi sehingga aplikasi pertama jalankan sudah ada data yang bisa dilihat seperti itu. Kemudian yang paling penting dalam CRUD itu di bagian folder ini app, kemudian di mahasiswa controller PHP. Nah, di sini adalah sebagai kayak otak dari CRUD tadi. Jadi kayak semua dari CRUD itu berasal dari ini paling pentingnya. Maka kita sebut sebagai otak dari CRUD tadi. Kayak di sini yang pertama dari indeks ini. Indeks ini apa gunanya? Untuk menampilkan daftar semua mahasiswa dengan fitur pencarian dan juga pemfilteran. Untuk filternya itu kan kita menggunakan function ini untuk set kayak name, npm ataupun kita buat nim, nama, email seperti itu. Prodi juga ada tampilan statusnya. Kemudian yang create ini untuk eh, menampilkan form untuk menambahkan mahasiswa baru. Nah kan yang di bagian mahasiswa create ini sudah di bagian views. Di sebentar, nah di sini. Pokoknya kita sudah membuat file ini deh. Sehingga fungsi cara kerjanya itu ketika tombol menambahkan mahasiswa, maka dia beralih ke form mahasiswa create. Kemudian di sini ada function store. Jadi ini untuk memproses dan juga menyimpan data mahasiswa baru ke database termasuk upload foto. Kemudian kita ke show sama tadi kayak fungsinya kayak yang di create tadi sehingga ketika menampilkan dia beralih ke file mahasiswa show. Kemudian juga edit seperti itu. Namun untuk update kita agak panjang karena di sini untuk memproses perubahan data dan menyimpannya kembali. Kemudian restore ini gunanya untuk menghapus list mahasiswa dari list seperti itu. Maka mengapa kita tadi bilang ini sebagai otaknya? Karena memang di sini semua yang eh, fungsi yang paling penting di CRUD-nya. Kemudian di folder ke-6 kita mungkin buka di file sebentar ya. Oh, saya ada view di sini. Nah, di sini. Nah, mungkin bisa kita kita coba demonya di projectnya aja langsung ya. Nah, ini sini. Ini kita akan mengetes fitur-fiturnya seperti kita mencoba mahasiswa. Ini kita sebarkan aja. Kemudian kita misalnya namanya Putu. Kemudian pertama, kemudian nama emailnya Putu 13 email.com. Nomor HP-nya kita buat sebarkan aja ya. Kita buat dia lagi. Di sini ada menampilkan kalendernya. Ini udah bisa. Misal ya kita langsung aja.
Kita mungkin di sistem informasi angkatan 2024, PK-nya kita buat 4, amin, semoga 4. Lewatnya kita buat rumput aja, oke, masuk ini, timur, timur. Kita foto, mungkin pilih foto. Ya, kita ambil ke sini. Nah, ini sembarang aja ya foto saya. Yang ini aja deh. Nah, kita simpan apakah bisa. Nah, dia masuk ke list yang di sini. Kemudian mungkin kita coba kayak filternya gitu sih. Mungkin kita filter nama kali ya. Itu. Nah, maka yang nampil hanya yang ada eh, inisial ataupun yang mengandung nama Putu. Seperti itu. Well, kemudian kita coba melihat detail. Nah, di sini detail dari mahasiswa Putu. Di sini ada kayak berpindah ke form tadi. Apakah bisa ini kembali ke daftar? Bisa. Untuk mengedit sepertinya belum, karena kita belum ke sana materinya. Kemudian di menghapus, di sini apakah bisa menghapus? Ya, di sini bisa menghapus. Di sini ada notifikasi daftar data mahasiswa berhasil dihapus. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk CRUD untuk kali ini. Jadi saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dari project ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa semuanya.